Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Cornelius Christian Renaldo dengan NIM A11 2023 14981. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang prediksi kebangkrutan perusahaan menggunakan metode decision tree berbasis web untuk memenuhi tugas UAS saya, yaitu mata kuliah data mining. Ya. Yang pertama di sini ada latar belakang, yaitu perkembangan dunia usaha di era globalisasi mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Perusahaan dituntut untuk mampu bersaing secara kompetitif dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Salah satu faktor utamanya yaitu kondisi keuangan yang sehat dan stabil. Nah, kebangkrutan ini juga merupakan permasalahan serius yang tidak hanya berdampak pada pihak internal, tapi juga pada pihak eksternal seperti investor gitu. Nah, kemudian ada rumusan masalah. Di sini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pengolahan data keuangan perusahaan menggunakan teknik data mining. Yang kedua, bagaimana penerapan algoritma decision tree dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan. Yang ketiga, bagaimana hasil prediksi kebangkrutan perusahaan berdasarkan indikator keuangan. Yang keempat, bagaimana implementasi dan demonstrasi aplikasi prediksi kebangkrutan perusahaan berbasis web. Nah, kemudian tujuan penelitian ini yaitu menganalisis data keuangan perusahaan menggunakan metode data mining, kemudian membangun model prediksi kebangkrutan perusahaan menggunakan decision tree, mengimplementasikan model ke dalam aplikasi berbasis web, kemudian melakukan demonstrasi aplikasi untuk memudahkan pengujian sistem. Nah, berikutnya manfaat penelitiannya yaitu secara akademis sebagai referensi pembelajaran penerapan data mining dalam bidang keuangan. Secara praktis membantu memberikan gambaran awal mengenai kondisi keuangan perusahaan. Secara teknologis menghasilkan aplikasi prediksi kebangkrutan berbasis web. Kemudian di bab 2 ini adalah landasan teori. Nah, yang pertama itu ada data mining. Data mining merupakan suatu proses ekstraksi informasi yang berguna dari sekumpulan data dalam jumlah besar. Proses ini dilakukan dengan teknik statistik yang bertujuan untuk menemukan pola yang sebelumnya belum diketahui secara eksplisit. Data mining ini biasanya diterapkan pada data yang besar, misalnya dalam bisnis dan keuangan. Nah, proses data mining ini tidak hanya berfokus pada pembuatan model, tapi juga melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama ada preprocessing, kemudian transformation, data mining, dan evaluation. Nah, berikutnya di sini ada machine learning. Machine learning merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer belajar tanpa harus diprogram secara eksplisit. Nah, machine learning dibagi menjadi beberapa kategori utama. Yang pertama ada supervised learning, kemudian unsupervised learning, kemudian semi-supervised learning, yang terakhir ada reinforcement learning. Nah, kemudian berikutnya ada kebangkrutan perusahaan. Kebangkrutan perusahaan ini kondisi di mana perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya, baik jangka pendek maupun panjang. Biasanya disebabkan karena pengelolaan keuangan yang buruk, terus tingkat utang yang tinggi, penurunan pendapatan, dan ketidakmampuan perusahaan beradaptasi dengan perubahan besar. Kemudian di sini ada rasio keuangan. Nah, rasio keuangan ini merupakan alat analisis yang digunakan untuk menilai kerja dan kondisi keuangan perusahaan berdasarkan laporan keuangan. Nah, ada beberapa jenis rasio keuangan. Yang pertama rasio profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, aktivitas efisiensi, dan arus kas. Kemudian ada decision tree. Nah, decision tree ini merupakan salah satu algoritma klasifikasi yang bekerja untuk membentuk struktur pohon keputusan. Setiap simpul atau node mempresentasikan atribut atau fitur. Nah, memiliki beberapa keunggulan, misalnya mudah dipahami dan interpretasikan, tidak memerlukan asumsi distribusi data, kemudian dapat digunakan untuk numerik maupun kategorikal.
Nah, berikutnya ada evaluasi model. Nah, evaluasi model ini digunakan untuk mengetahui seberapa baik kinerja model. Nah, beberapa metrik evaluasi yang digunakan biasanya seperti akurasi, presisi, recall, dan confusion matrix. Nah, yang berikutnya ada Streamlit. Streamlit ini merupakan framework berbasis Python yang digunakan untuk membangun aplikasi web interaktif sangat cepat. Streamlit banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi data science karena kemudahannya. Nah, keunggulan Streamlit yaitu mudah digunakan tanpa perlu keahlian web development, kemudian mendukung visualisasi data secara interaktif, kemudian yang terakhir cepat dalam proses deployment aplikasi. Nah, berikutnya kita masuk saja ke training IPYNB ya. Nah, di sini yang pertama kita mengimport library-nya dahulu ya, ada import pandas, numpy dan sebagainya. Kemudian di sini ada df sama dengan ptread csv, ini digunakan untuk mengupload dan mendeteksi data yang kita gunakan supaya komputernya tahu dan akan menampilkan output seperti ini ya, menampilkan beberapa banyak entitas dan serta hasil-hasil yang diberikan setiap entitasnya. Kemudian di sini ada variabel x dan y untuk menghapus. Kemudian ada scalar dan xscalar, extra dan xtest ini variabel baru. Kemudian di sini ada model decision tree classifier. Kemudian ada variabel ypred. Di sini digunakan untuk memberikan output, print, akurasi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini memberikan akurasi 0,95 dari data yang saya pakai. Nah, kalau gitu kemudian kita masuk ke app.py. Nah, seperti biasa yang paling atas ini import stimulus dan lain-lain, ini untuk mengimport library. Kemudian ada pack config untuk memasukkan judul dan sebagainya. Kemudian untuk load model dan data, di sini pakai decision tree dan scalar joblib. Nah, kemudian ada df ini ptread untuk membaca dataset saya. Kemudian ada columns dan kemudian ada variabel bangkrut dan tidak bangkrut, yang dimana bangkrut itu 1, yang tidak bangkrut itu 0. Kemudian ada header. Nah, di sini header diawali dengan gambar. Kemudian ada judul dan sedikit deskripsinya. Kemudian di sini ada sidebar tentang aplikasi, ada model, fitur, dataset dan tujuan. Kemudian berikutnya di sini ada subheader ya, yang isinya itu ada input, ada tiga opsi. Yang pertama ada contoh perusahaan berisiko bangkrut, yang kedua contoh perusahaan tidak bangkrut, yang ketiga input manual. Kemudian yang ketiga di sini ada beberapa entitas yang akan ditampilkan untuk guna mendeteksi apakah perusahaan itu bangkrut atau tidak. Kemudian di sini untuk input data secara manual. Nah, kemudian di sini ada prediksi yang dimana digunakan untuk menampilkan hasil dari inputan yang kita input tadi, atau angka dari entitas-entitas yang kita berikan atau yang berdasarkan dari dataset yang kita punya. Nah, sekarang kita lihat saja ke webnya seperti ini. Nah, webnya seperti ini.
di sini kita terlihat ada mode input data, ada 3, yang bangkrut, tidak bangkrut, dan input manual. Jika kita lihat dulu yang berisiko bangkrut, nah di sini ada beberapa tabel entitas yang menghasilkan nilai-nilai. Ini dari dataset yang kita pakai. Nah, kemudian kalau kita prediksi, nah sistemnya mendeteksi bahwa perusahaan berisiko bangkrut. Kalau kita pilih yang perusahaan tidak bangkrut, nah nilai-nilainya seperti ini. Dan kalau kita mendeteksinya, sistem mendeteksi bahwa perusahaan diprediksi tidak akan bangkrut. Nah, kemudian yang terakhir, kalau kita input manual, kita bisa mengubahnya sesuai yang kita mau. Nah, jika kita sudah cocok atau menemukan yang pas, kita prediksi, nah maka sistem mendeteksi bahwa perusahaan ini tidak bangkrut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.